Part 5. Om Deddy datang. Aku gak gila. Di pojok kamar yang bau lembab dan temaram, Susanti duduk memeluk lutut. Tubuhnya yang dulu berseri kini tinggal bayang samar dari seorang gadis remaja yang katanya paling pintar di kelas. Paling sering senyum, paling banyak mimpi. Sekarang, ia hanya menangis, bukan tangis air mata dramatis ala sinetron, tapi tangis pelan, terus-menerus, yang basah sampai ke dalam tulang. Ia sudah terlalu lelah untuk marah, terlalu sesak untuk menjelaskan. Kalau saja dunia ini bisa berhenti selama 1 menit saja, ia akan minta dihapus dari kepala semua orang. Simpenannya Om Deddy ya? Begitu bisik-bisik orang. Katanya hamil? Astagfirullah, anak sekarang. Julidan, seperti air got yang meledak habis hujan, menyebar kemana-mana dan mengotori segala sesuatu yang dilewatinya. Bahkan ibunya pun mulai bicara dengan suara lebih pelan dari biasanya, seperti takut suaranya sendiri bisa jadi bukti. Padahal, Susanti hanya ingin lulus, ikut UN, dapat beasiswa ke universitas yang bagus, belajar jadi guru. Tapi dunia bukan sinetron. Di dunia nyata, yang kaya dan punya jabatan bisa menyembunyikan dosa pakai dasi mahal dan mobil mewah. Sementara yang miskin, ya menangis saja di pojokan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih. Sudah 2 bulan sejak Ipan, omnya Susanti yang sebenarnya cuma tukang servis kipas angin tapi berani juga mendatangi rumah Om Deddy. Katanya bicara baik-baik. Katanya minta pertanggungjawaban. Tapi hingga sekarang, diam. Seperti semua hal yang dijanjikan laki-laki tua beristri, palsu, kabur, dan membuat pusing. Perut Susanti sudah mulai kelihatan. Bukan seperti hamil 5 bulan yang di film-film itu. Tapi cukup untuk membuatnya berhenti pakai baju ketat. Cukup untuk membuatnya makin enggan keluar kamar. Hingga malam itu datang. Malam dengan suara mobil yang terlalu mewah untuk masuk gang sempit kampungnya. Ibu Susanti mengetuk pintu kamar. Pelan. "San, bangun. Om Deddy datang." Susanti tak menjawab. Ia hanya menatap atap. Ada 1 titik jamur di sana. Seperti peta kecil menuju tempat yang tak pernah bisa dia capai. "San," suara ibunya memohon, dan mungkin juga sedikit malu. Akhirnya Susanti membuka pintu. Om Deddy berdiri di sana. Masih sama. Masih dengan senyum sopan yang dulu bisa bikin Susanti lupa bahwa ia hanya gadis SMA, dan dia laki-laki dewasa dengan istri dan anak. Di sampingnya, Nila. Istrinya, perempuan cantik yang terlihat seperti seseorang yang tahu semua rahasia dunia, termasuk yang paling kelam. Susanti tak sanggup bicara. Dia hanya berdiri, tubuhnya kurus, mata cekung, bibir pecah-pecah. Ia seperti bukan manusia, lebih seperti puing-puing manusia. Om Deddy tampak terkejut, wajahnya menegang. Tangan kirinya sempat ingin terulur tapi berhenti di udara, seperti tersadar akan posisi istrinya. "San, kamu kelihatan tidak sehat." Kalimat yang tolol, tapi memang kadang orang dewasa hanya bisa mengucap kalimat tolol ketika dihadapkan pada bencana yang mereka buat sendiri. Susanti hanya menatapnya. Ia ingin berteriak, memukul, menampar, menggigit, mencakar, meludah, apapun. Tapi tidak ada tenaga. Tidak ada gairah untuk balas dendam. Yang tersisa hanya dingin. Nila melangkah maju. "Susanti,
Kami tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Maksud saya, ingin membantu. Bantuan? Susanti tertawa kecil. Kecil sekali, seperti batuk. Kamu butuh perawatan. Saya sudah bicarakan dengan ibumu. Kami bisa bantu biaya kalau kamu mau dirawat. Dirawat? Susanti bertanya pelan. Suaranya serak, seperti usianya 10 tahun lebih tua. Iya, di tempat khusus, rumah sakit untuk pemulihan. Rumah sakit jiwa maksud Anda? Nila diam. Tapi diamnya lebih nyaring dari suara petir. Om Deddy menatap lantai. Mengenai kehamilanmu, akan kami urus nanti. Sekarang kamu harus pulih dulu. Fokus ke dirimu. Susanti merasa seperti tertawa dan muntah di saat bersamaan. Ia ingin bertanya, sejak kapan jadi korban membuatnya harus diobati? Korban? Tidak. Dia sadar. Dia bukan sepenuhnya korban. Karena ini salahnya yang berani main api dengan lelaki beristri. Hanya demi segepok uang. Tapi ia tak bertanya. Hanya duduk di lantai seperti boneka rusak. Anaknya mau dibuang kemana, Bu? Tanyanya akhirnya. Lurus. Seperti anak SD bertanya PR ke gurunya. Nila tampak tersedak. Tak ada jawaban. Om Deddy menatap istrinya. Lalu Susanti, lalu istrinya lagi. Seolah berharap semesta bisa memberikan jawaban yang sopan dan tidak menyakiti siapa-siapa. Padahal semuanya sudah sakit. San, katanya pelan. Maafkan Om. Om tidak bermaksud seperti ini. Kata tidak bermaksud terasa seperti pisau plastik. Tumpul tapi tetap bisa menyayat. Aku akan jaga anak ini sendiri, kata Susanti tiba-tiba. Matanya tajam. Bukan seperti gadis 18 tahun. Lebih seperti seorang ibu yang sudah siap kehilangan semuanya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih. Dan kalian boleh pulang sekarang. Nila membuka mulut, ingin bicara. Tapi akhirnya tidak jadi. Sebelum pergi, Om Deddy menatap Susanti sekali lagi. Tatapan lelaki yang ingin mengulang waktu, tapi tahu itu tak mungkin. Malam itu, Susanti duduk lagi di pojokan kamarnya. Tapi kali ini tidak menangis. Ia menatap perutnya. Ada kehidupan di sana. Kecil, belum tahu apa-apa, belum salah apa-apa. Dia sadar hidupnya memang hancur, tapi tidak harus semuanya musnah. Dia bisa bertahan. Mungkin bukan jadi guru, tapi jadi ibu. Yang baik, yang kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Susanti tidur tanpa mimpi buruk. Ibu gak akan biarkan kamu disakiti siapapun, gumamnya sambil mengelus perutnya. Ibunya menatap dari ambang pintu kamar, dengan mata sembab. 2 hari setelah malam sial itu, pagi datang seperti maling. Masuk diam-diam lewat celah jendela, mencuri sisa tenang yang tersisa dalam hati Susanti. Ia belum mandi, belum makan, belum bicara banyak sejak pertemuan itu. Hanya duduk, kadang berdiri, kadang menatap dinding terlalu lama sampai matanya panas. San, ayo makan dulu, kata ibu. Lembut, tapi lembut yang mencurigakan. Seperti pelukan dari seseorang yang akan segera menusukmu dari belakang. Ipan umnya masuk ke kamar. Wajahnya tegang, napasnya berat. Kita pergi sebentar ya, katanya. Kemana? Tanya Susanti curiga.
Tempat buat kamu istirahat, tempat yang baik. Banyak yang bisa bantu kamu di sana. Aku nggak mau, jawab Susanti cepat. Langsung tahu arahnya kemana. Ibu mendekat, memegang tangannya, dingin. San, ini demi kebaikan kamu. Kamu butuh istirahat sayang, biar tenang, biar nggak makin sakit. Aku nggak gila, teriak Susanti, lantang, mata merah. Aku cuma hamil, itu bukan penyakit jiwa. Tapi tidak ada yang benar-benar mendengarnya, tidak satupun. Mereka hanya saling tukar pandang. Lalu Ipan maju cepat, memegang bahunya. Susanti meronta, tapi tubuhnya terlalu lemah, terlalu kurus, terlalu banyak malam tanpa tidur dan siang tanpa makan. Jangan, aku nggak gila, teriaknya. Ia dibopong seperti anak kecil. Tubuhnya gemetar, ia menendang, memukul, menangis, tapi tak ada yang peduli. Mobil itu menempuh setengah jam perjalanan. Wangi desinfektan menyambutnya di depan pintu rumah sakit itu, seperti bau dari dunia lain. Dunia yang tidak mengenal siapa Susanti, dunia yang cuma tahu istilah pasien. Saat pintu bangsal terbuka dan ia melihat seragam putih serta jeruji jendela, Susanti tahu. Ini bukan tempat istirahat, ini tempat buang orang, buang rasa bersalah, buang aib, buang dia. Aku nggak gila, teriaknya lagi, sekuat tenaga. Beberapa orang datang menahan, perawat, satpam, seorang dokter perempuan yang wajahnya datar seperti tembok tua. Aku nggak gila, kalian semua jahat. Air matanya sudah tidak bisa dikendalikan. Om Deddy, kamu kejam. Aku cinta kamu, tapi kamu buat aku seperti ini. Kata-kata itu meledak dari mulutnya, mencabik-cabik udara. Dan saat itulah tubuhnya lemas, jiwanya meledak dalam diam. Ia dipeluk oleh ranjang besi, diselimuti dingin. Hari-hari berikutnya kabur. Mimpi buruk datang tak diundang. Ia bicara pada bayang-bayang, pada janin di perutnya, pada dinding, kadang tertawa, kadang menangis tanpa suara. Suatu malam, saat bulan terlihat seperti mata dewa yang kecewa, seorang perawat diam-diam menyelipkan kertas ke bawah bantalnya. Tulisan tangan, rapi, tegas. Susanti, maafkan aku. Ini bukan akhir. Aku akan temui kamu lagi. Percayalah, semua belum selesai. D. Matanya membelalak. D? Om Deddy? Atau orang lain? Kertas itu tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Esoknya, perawat itu tidak ada. Namanya tidak ditemukan di daftar petugas rumah sakit. Dan malam itu, Susanti tidak tidur. Ia tahu sesuatu sedang bergerak di luar. Sesuatu yang bisa jadi jawaban atau petaka baru. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.